Halo Bu. Halo, maaf sekali Pak Jos. Ya, Saya tiba-tiba terputus tadi. Saya berusaha tadi udah di restart, sekarang akhirnya bisa. oke. Gimana Pak Jos? Ya, ini Bu Afiani videonya bisa diaktifkan Bu. Oh, oke. Ya. Bentar ya. Mhm. Nah, oke. Nah, untuk sharingnya itu ada tanda tanda tambah. Bisa lihat tanda tambah. Ya, Nah, di tanda tambah ya. itu diklik terus nanti bisa share screen. Bisa kelihatan nggak Bu kira-kira? Coba bisa dicoba dulu sekarang mungkin. Oke, sebentar ya. Ah, Oke, ya. terus di share. Kemudian share screen ya. Ya, share screen. Oke. Share screen, ada start nanti ya. Oke, saya buka dulu. Ya. Karena saya restart semuanya Pak, sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini kita masih online chatting di grup ini ya. Ya, maaf ya Pak Oh, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kita masih di sini. Ya. Gimana Bu, udah bisa? Sebentar. Share screen. Sekarang saya sudah buka Ah, share screen. ya, Start. Iya. ya. Bisa Pak, kelihatan nggak? Belum, mungkin agak agak beberapa saat lagi. Oke, sekarang mulai kelihatan sebentar Bu. Berarti saya minimize yang Skype-nya ya. Boleh diminimize nggak apa-apa. Cuma belum kelihatan sekarang screennya ya, sharing screennya. Ya. Udah dimulai belum share screennya Bu? Saya udah di share screen. Aha. Kemudian saya tunjukkan PowerPoint-nya, cuman apa namanya? Kayaknya masih ketutup sama Skype-nya. Harus diminimize mungkin ya. Oh iya ya, coba diminimize. Ya ya, saya udah bisa lihat. Ya ya betul. Skype-nya coba diminimize. Saya udah bisa lihat screen-nya sekarang. Coba Skype-nya diminimize. Jangan ditutup, coba diminimize. Tapi cuma kelihatan. Dikit ya. Mungkin ada pakai diminimize-nya pakai yang tanda minus itu Bu, yang atas Oh kanan. iya. Coba. Oke. Kelihatan nggak? Oke, sekarang kelihatan. Iya, iya, iya. Saya kelihatan. Oke, ini berarti nanti nih sekarang saya initiate grup video call ya. Terus nanti Ibu melakukan sharingnya pakai sama seperti ini. Jadi sekarang Ibu stop sharing dulu. Terus nanti saya offline dulu. Nanti saya coba call semua. Jadi nanti Iya. untuk sharingnya secara ini sama Bu. Oke ya, saya putus dulu ya, sebentar ya. Iya, Oke, nanti Pak, ya. kalau untuk stop sharing-nya gimana? Oh, itu Change tadi. screen Ya sharing itu tuh. setting atau gimana? Nah, Oh, bukan stop ini. sharing ya? Ya. Oke, 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 oke. Oke. Ya, udah ada. Oke ya, Bu Ya, ya. makasih, Pak. Oke, saya putus dulu Yuk. ya. Terus nanti saya hubungi 1 detik lagi sebentar ya. Oke. Iya, oke. Ya. Oke. Lah. Siang, Mbak. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang, siang. Bisa dengar suara saya Bu Nur? Bisa, Pak. Bagus. Ibu Titin bagaimana? Iya, jelas, Pak. Bagus. Ya, kita tinggal tunggu yang lain online ya.
Oke, Bu Afyani sudah online ya, Bu? Ya. Oke, Bu Afyani itu mengenai The presentasinya. mailbox of the person you calling is currently full and cannot please try to call again. Bu Afyani bisa sekarang coba sharing screen-nya untuk presentasinya, Bu ya. Oke, sebentar ya Pak ya. Di sini. Oke. Kelihatan nggak Pak sekarang? Belum, masih tunggu sebentar, masih berputar sedikit. Moga-moga bisa segera keluar. Oke, sebentar. Oke, sekarang Ibu bisa minimize Skype-nya. Udah. Oke, Udah minimize. kelihatan belum? Oke, udah kelihatan sekarang. Ya, Oke. rekan-rekan yang lain Kayaknya bisa. nggak Ya. bisa display yang full screen ya. Kalau mau display yang full screen, itunya apa namanya? PowerPoint-nya mesti di play full screen dulu di slideshow. Oh gitu. Oh ya udah. Ya. Oh apalah ya, nggak juga ya Pak. Ya nggak apa-apa, silakan mulai. Silakan rekan-rekan, saya memperkenalkan sedikit Ibu Afyani ini dari sekolah di Jakarta. Saya persilakan mungkin Ibu Afyani memperkenalkan diri dulu, terus nanti silakan bisa langsung presentasi. Silakan Bu. Ya. Nama saya Afyani, boleh dipanggil Afi. Di Al Islamic School. Saya mengajar bahasa Inggris dan bagus sekali. Saya mulai bergabung dengan OLC PD saya mau sharing sih, saya banyak belajar, tapi sebetulnya saya nggak terlalu pede ya mau sharing di sini. Halo? Ya silakan Bu. Oke. Tolong yang Berapa Pak? tolong yang lain mic-nya tolong dimatikan dulu ya biar kita bisa dengar suaranya Bu Afyani. Oke Pak Jos, mungkin harusnya jam berapa nih acaranya dimulai? Ini telat kira-kira 10 menit Bu. Oh oke. Ya. Maaf, jadi saya kira tadi mulai jam 10 ya. Oh iya, Oke. 10.30 ya, apa-apa Bu, silakan. Iya, ya, alhamdulillah saya nggak terlalu sorry terus saya Iya. pikir saya setengah jam. Oh enggak. Oke, karena saya mengajar di Bandung, saya mengajar bahasa Inggris. Hari ini saya akan sharing tentang media literacy. Sebetulnya baru memperkenalkan ya. Mungkin kalau saya sebelum presentasi, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, Ibu dan Bapak, ada yang sudah pernah menerapkan media literacy di sekolahnya belum ya? Silakan Ibu-ibu atau Bapak-bapak. Halo, Ya. Ya, halo. saya kurang tahu apa yang dimaksud dengan media literasi, tapi ketika saya baca abstrak dari Ibu, ini bagaimana memanfaatkan media ya, terutama lewat internet atau elektronik untuk digunakan sebagai media pembelajaran begitu. Ya, media literacy mulai dari belum terlalu terkenal ya apa yang disebut dengan media literacy di dunia kita ya Bu ya. Nah, sebetulnya asalnya dari literasi adalah melek gitu ya. Literasi bisa baca tulis, bisa berhitung, itu arti sebenarnya yang asalnya. Media literasi itu adalah melek media. Mungkin kalau ya media literasi itu pada dasarnya apa ya, ketika sekarang zaman digital era, digital semuanya serba digital media, kita mungkin semuanya kita absorb, kita serap, mau media itu yang baik, mau media yang jelek, mau media yang gimana pun. Nah, mungkin kita takut akan pengaruh atau negatif efek dari media. Sehingga kita harus bisa memperkenalkan media literasi kepada anak-anak supaya anak-anak bisa menyaring apa yang diberikan oleh media, apa yang kita dapat dari media. Itu sebetulnya Bu inti dari media literasi. Oke, mungkin ini judul dari, mungkin Ibu dan Bapak bisa lihat PowerPoint saya. Kita lihat ke PowerPoint berikutnya.
Nah, karena kita mulai dari ini juga pernah dibawakan oleh Ibu Yunis ketika Ibu Yunis membawakan presentasi di Bandung di SMA 9 tentang generasi NetGen ya, atau generasi internet. Termasuk kayaknya OLC 40PD juga adalah semacam organisasi penggiat pembelajaran dengan menggunakan internet, termasuk penggunaan internet bagi guru dan anak-anak. Kelihatannya forum atau orang-orang yang tergabung di OLC 40PD ini mereka adalah penggiat pembelajaran dengan menggunakan ICT ya. Oke. Mungkin Ibu Bapak bisa lihat sekarang siapa sih yang nggak punya Twitter, siapa sih yang nggak punya Facebook. Mungkin semua orang, anak-anak kita mungkin kalau ditanya di sekolah, nggak mungkin ada yang nggak punya account Facebook atau Twitter ya. Nah, dan latar belakang saya memperkenalkan media literasi adalah, penggunaan media atau penggunaan ICT di kalangan anak-anak, mungkin anak kecil juga sekarang sudah main tablet ya, sudah bisa melihat media, walaupun mereka belum bisa baca, tetapi gambar yang ditunjukkan oleh media itu begitu kuat pengaruhnya terhadap anak-anak. Mungkin Anda, Ibu dan Bapak bisa lihat latar belakang di PowerPoint saya, bahwa media juga membawa pengaruh kuat dalam kehidupan remaja dan cukup mendominasi. Kemudian muncul karena literasi media ini muncul karena tidak ada biasanya guru atau orang tua mungkin tidak terlalu menganggap bahwa media itu bisa dijadikan bahan untuk mendidik. Nah, tapi sebagian para pendidik sebetulnya bisa memanfaatkan ICT dalam penggunaannya dalam hal ini media untuk mengajar. Maka kalau Anda lihat di sini, media literasi adalah kemampuan untuk menganalisa dan mengevaluasi informasi yang terdapat di dalam media dan mengkomunikasikannya dalam berbagai macam format. Kemudian juga didukung oleh seperti presentasi kemarin Ibu siapa yang dari Ibu yang dari Jetis ya, Ibu Nuni gitu ya Pak ya? Bu Titin ini. Bukan Bu Titin. Oh, Bu Titin, oke. Bukan maksudnya yang minggu lalu Bu Lulu ya? Oh iya. Iya, yang minggu lalu, betul. Itu membahas tentang kurikulum 2013. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak lihat di presentasi di PowerPoint saya, di sini saya kutip beberapa tantangan pengembangan kurikulum 2013. Salah satu tantangan masa depan di situ saya sudah highlight dengan warna merah, yaitu dengan kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian konvergensi ilmu dan teknologi. Kemudian kita lihat lagi kompetensi masa depan, bahwa kemampuan berkomunikasi itu mungkin nanti harus mendunia. Kita harus bisa berkomunikasi. Kalau berhubungan dengan internet atau dengan ICT, biasanya itu tidak itu berhubungan dengan global ya, seluruh dunia. Jadi kita harus bisa berkomunikasi. Nah, menyambung dari presentasi yang minggu lalu juga, bahwa kelihatannya ICT dihilangkan dari mata pelajaran di kurikulum 2013. Tetapi kelihatannya justru karena dihilangkan, tetapi semuanya menjadi integrated. Misalnya pelajaran bahasa Inggris memakai ICT, pelajaran PKN, IPS, Sains, semuanya bisa memakai ICT. Nah, dalam hal ini media literasi dibutuhkan ketika misalnya kurikulum 2013 memakai inquiry based learning. Dalam inquiry based learning mungkin anak-anak akan mencari tahu salah satu konsep misalnya dalam sains. Ketika mereka mencari tahu di internet, nah itu tidak bisa sembarangan anak-anak begitu menemukan salah satu konsep, apakah mereka yakin konsep ini benar? Apakah bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa konsep ini tidak misleading, tidak salah. Nah, diperlukanlah di sini media literasi. Kemudian, biasanya media literasi seperti tadi disebutkan di dalam kelihatannya nanti di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu, karena ICT akan diintegratedkan dengan berbagai macam mata pelajaran.
Maka muncullah pengajaran-pengajaran yang menggunakan ICT, salah satunya adalah dengan blended learning, online learning, flipped classroom, video tutorials, chat voice dan text, kemudian webinar, kemudian content language integrated learning. Mungkin saya sedikit ulas poin per poinnya. Blended learning itu gabungan antara online learning dengan face to face atau bertatap muka. Saya sudah pernah menjalankan metode blended learning ini, yaitu dengan anak-anak online dengan saya ketika di tempat yang lain. Kemudian juga saya membahas pembelajaran yang saya lakukan online dengan di kelas dengan cara face to face. Kalau online learning mungkin sekarang juga kita sedang melakukan online learning ya. Mungkin dengan ibu-ibu, dengan Pak Jo saya juga belum pernah bertatap muka, jadi selama ini kita masih online learning. Bagi mereka yang belum pernah bertatap muka hanya memakai online learning saja, itu kita sebut dengan online learning. Nah, itu bisa dilakukan dengan anak-anak juga. Kemudian kalau flipped classroom itu kita misalnya mau menerangkan satu pelajaran kepada anak, tetapi materinya itu kita berikan sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelum kita membahas di kelas. Flip itu artinya terbalik. Jadi kita ngasih dulu materi ke anak-anak lewat video, lewat PowerPoint, lewat apapun yang anak-anak harus pelajari dulu di kelas, baru nanti kita bahas di kelas. Jadi mereka belajar dulu berdasarkan materi yang kita kirimkan secara online sebetulnya. Atau juga kalau misalnya online tidak begitu berfungsi, bisa dikasih soft filenya. Kemudian video tutorials itu banyak kita bisa lihat dari YouTube. Ketika anak tidak mengerti misalnya konsep akan satu mata pelajaran, membaca mungkin mereka tidak mengerti juga. Oke, kita bisa kasih video tutorial, atau mungkin kalau anaknya kreatif dan mereka benar-benar bisa menggunakan inquiry based learning, anak-anak bisa langsung melihat ke YouTube apa itu misalnya membahas untuk grammar misalnya nggak ngerti, dia bisa membaca atau dia bisa menonton video tutorialnya. Kemudian chat voice dan text juga karena kebetulan saya guru bahasa Inggris, saya pernah melakukan chat voice dengan bisa chatting lewat Facebook atau bahkan Skype juga. Kita bisa berkomunikasi dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Kemudian webinar itu adalah web seminar, dan biasanya mungkin Pak Jos nanti bisa betulkan tentang masalah yang tentang hal tentang Second Life ini. Saya pernah ikutan, tetapi sudah lama sekali. Second Life ini seolah-olah kita punya kehidupan kedua, dan kita belajar di sana, ada kelas sendiri di Second Life yang secara virtual. Kemudian content language integrated learning juga ini bagian pengajaran kita bisa menggunakan ICT yang pada dasarnya bisa menggunakan inquiry based learning. Content language integrated learning ini khususnya untuk bahasa, tetapi di dalam bahasa itu ada pokok bahasan yang menjadikan pokok bahasannya dianggap penting, tetapi kita sambil belajar bahasa. Mungkin kalau kita lihat ke kurikulum 2013 ini bisa masuk karena kurikulum 2013 di dalamnya ada unsur-unsur tematik, sehingga ketika kita menerapkan unsur tematik di dalam kurikulum 2013, content language integrated learning ini bisa diterapkan. Karena misalnya science, kemudian English sama matematika itu bisa disatukan dalam content and language integrated learning. Kemudian berikutnya, yang tadi saya sebutkan content language integrated learning, pembelajaran bahasa Inggris membutuhkan berbagai macam informasi. Kemudian ini adalah PowerPoint slide yang sekarang kita sedang lihat adalah penggunaan media dalam pembelajaran. Seperti saya barusan juga sebutkan di slide sebelumnya tentang CLEL, inquiry based learning, kemudian flipped classroom juga tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ini semua pengajaran melalui ICT tidak bisa karena kita menggunakan inquiry based learning misalnya di dalam kurikulum 2013, ketika kita menyuruh anak untuk mencari satu konsep, mungkin nanti kita ketika diskusi konsep apa yang akan kita suruh cari kepada anak misalnya konsep untuk science, misalnya konsep tentang sel.
mungkin kita bisa menyuruh anak coba cari tahu sel itu apa. Ketika kita menerapkan inquiry based learning, maka si anak akan mencari sendiri di internet yang mungkin nantinya akan melihat media, baik itu video, mungkin Wikipedia, Wikispace atau blog yang menjelaskan apa itu sel. Nah, kemudian ketika misalnya guru akan menerima apa saja, akan menerima ada yang menurut Wikispace begini, menurut referensi itu begini. Nah, jadi mungkin suatu saat ketika anak sudah mendapatkan berbagai macam sumber, anak juga mungkin bingung. Miss, mungkin Bu, ini yang betul yang mana sih? Menurut siapa? Konsep ini yang benar? Karena kalau kita melihat berbagai macam informasi di internet itu, kadang-kadang kita harus lebih jeli ya. Mana sih yang benar-benar accountable, mana yang tidak. Mungkin untuk sains itu bisa dipastikan mana yang benar, mana yang lebih mudah kelihatannya ya menurut saya. Mana yang benar, mana yang tidak, karena itu bisa saja untuk sains itu ada rumusnya, absolut dan sebagainya dan macam-macam. Tetapi kalau untuk social science, nah ketika belajar sejarah, mungkin sejarah itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Menurut misalnya katakanlah yang kemarin saya lihat di TV ya, di Sulawesi itu kemarin ada permintaan maaf negara Belanda kepada orang-orang Sulawesi yang dibantai oleh Westerling. Menurut orang Eropa, Westerling itu pahlawan. Menurut orang Indonesia, Westerling itu adalah pembantai. Sehingga, nah, ketika misalnya anak sangat di situ masih zero, masih polos, belum ada background knowledge sama sekali. Ketika pertama kali anak membaca Westerling itu pahlawan, mungkin dia akan mengikuti di media bahwa Westerling itu adalah pahlawan. Sebelum dia membaca liputan atau informasi siapa itu Westerling yang sesungguhnya di kacamata orang Indonesia. Nah, seperti itulah gambaran sedikit banyaknya mengenai media literasi, bahwa media literasi itu kita harus benar-benar memberikan encouragement, dukungan kepada anak-anak, bahwa ketika anak mencari satu ya silakan Bu, maaf gangguan ya. Oke, silakan. Maka si anak itu harus sadar nggak apa sih yang yakin ini benar dari sudut pandang siapa ya. Ya, gimana Bu? Nah sekarang ya, nah kita masuk ke konsep pendidikan media. Konsep pendidikan media yang diperlukan adalah guru mengajarkan bagaimana cara memilah dan memilih media sebagai sumber informasi. Biasanya banyak yang dilihat siswa sebetulnya yang mengandung culture. Untuk pembelajaran biasanya mungkin saya belum tahu statistiknya ya berapa persen. Saya yakin kebanyakan anak-anak melihat media itu untuk hal-hal yang Bu, ini suaranya Ibu bergema. ya. Apakah di sana ada di sana ada feedback ya Bu ya? Mungkin. Oke, coba ya. Gimana kalau sekarang, Pak? Oke, sekarang coba lebih bagus kelihatannya. Coba silakan. Oh iya. Soalnya saya pakai speaker barusan Oh, supaya iya. Iya, ada feedback tadi soalnya. Silakan Bu. Oke. Nah, kemudian sampai sini ya. Guru harus mengajarkan konsep of media literacy ketika berhubungan langsung dengan media dan ICT. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat ada gangguan antivirus muncul nih. Iya. Oke, ya. Maaf Pak, ini PowerPoint-nya menghilang. Ya. Oke, saya sebenarnya mau menunjukkan ini bagaimana media itu di sudut pandang audiens. Nah, mungkin Ibu dan Bapak bisa lihat di sini dalam PowerPoint saya ada gambar
it's media. Mungkin di sini ya, kelihatan. Ya. Kelihatan nggak Pak Jos? Ya, kelihatan Bu. Oke. Bentar. Oh malah jadi di minimize ininya ya. Oh ya, di Oke. maksimal saja, slide-nya di full aja Bu. Ya. Oke. Nah, mungkin Anda lihat di sini media melihat orang yang mau maaf ya di sini gambarnya agak sedikit kasar. Orang yang akan ditusuk di sini, orang yang akan dibunuh di sini, kelihatannya bahkan orang yang menjadi penjahatnya, sehingga media dan kenyataan itu bisa sangat berlawanan, total berlawanan. Mungkin kalau misalnya kita melihat berita-berita ya, pemberitaan dari berbagai macam TV, kita juga bisa melihat TV ini pro mana, TV ini pro mana, siapa yang disalahkan, siapa yang dimenangkan. Walaupun pada kenyataannya yang dimenangkan, yang disalahkan itu tergantung dari sudut pandang penilaian si stasiun TV ini. Nah ini salah satu contohnya, yang jahat jadi baik, yang baik bisa jadi jahat kalau lewat media ya. Nah itulah bahayanya ketika anak-anak tidak bisa menyaring, memilih dan memilah apa yang diberikan oleh media kepada anak-anak. Nah, mungkin ini terlalu teoritis ya, kalau misalnya key konsep dari media literacy tersebut. Media itu sama dengan construct. Produk media TV, internet, bahkan sekarang mungkin kalau kita pakai Android, aplikasi, biasanya mereka media-media ini disusun dengan maksud-maksud tertentu yang mungkin orang yang melihat media ini, misalnya TV. Ketika masyarakat atau pemirsa tidak sadar akan apa di balik acara tertentu, mungkin ya biasa aja, mereka akan menikmati media tersebut ya sebagai hiburan semata. Tetapi ketika pemirsa atau penonton TV itu sudah mulai kritis, mereka akan bertanya, kenapa nih stasiun TV ini selalu ingin menjelek-jelekan Indonesia? Kenapa TV ini selalu ingin menjelek-jelekan misalnya kalangan tertentu? Ada apa di balik itu? Siapa pemilik TV? Mungkin itu yang kita harus melihat bahwa media is a construct. Maksudnya media itu kita bisa membongkar, kita bisa mendeconstruct produk media sehingga kita lebih kritis untuk menanggapi media. Nah, ketika kita menonton, kita memakai media, kita juga akan negotiate, yang artinya di sini misalnya kita menyuruh siswa bisa memahami dan mempersepsikan media dengan cara yang berbeda. Nah, tergantung tadi misalnya saya contohkan ketika guru memberikan sejarah, siapa itu Westerling, ketika mereka belum punya background knowledge, yang negotiate meaning ini ada background knowledge. Nah, kalau mereka tidak ada background knowledge, bisa saja mereka menganggap Westerling itu adalah pahlawan. Tetapi kalau background knowledge-nya kuat, mungkin mereka sudah tahu, ini adalah membantai masyarakat Indonesia di Sulawesi. Jadi apa yang mereka dapatkan itu tergantung juga background knowledge. Nah, disinilah yang disebut dengan negotiation meaning. Nah, kemudian setiap media pasti ada commercial intention. Kebanyakan media pasti ada unsur komersilnya. Pasti orang yang menciptakan media itu pasti ingin ada unsur bisnis ya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah ideological messages. Jadi di dalam media juga selain bisnis pasti ada unsur ideologi. Ideologi yang akan diseluruhkan kepada penonton atau kepada pengguna media itu apa? Misalnya ketika anak-anak remaja mendengarkan musik, misalnya ya musik R&B, kalau mereka dengarkan liriknya benar-benar, liriknya itu sangat sekali murahan, tidak ada maknanya, bahkan menjurus ke masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang tabu untuk orang-orang timur. Tetapi mereka menikmati musiknya karena yang mereka pikirkan, musiknya enak didengar ya. Padahal mereka ketika tahu benar-benar apa
yang liriknya sangat senok misalnya. Kemudian sekarang kita beralih ke pembelajaran. Pembelajaran di dalam kelas. Untuk yang untuk pengenalan media literasi ini, karena kebetulan saya guru bahasa, mungkin yang pernah saya lakukan adalah di dalam kelas saya. Karena bahasa itu, karena media itu bisa berupa teks ya. Teks itu juga tidak hanya mencakup teks tulis, tetapi gambar juga itu merupakan teks. Nah, kelas bahasa adalah kelas yang paling banyak kesempatannya untuk belajar media literasi. Misalnya teks itu dianalisis, apakah teks ini bias, objektif atau tidak. Kemudian gambar seperti tadi yang Ibu dan Bapak lihat, mungkin gambar yang sesungguhnya jahat menjadi benar di mata media. Nah, seperti itu. Itu bisa analisis dengan ada salah satu alat analisis yang sebetulnya mungkin Pak Josh kenal ya. Ini di Australia. Penggagasnya adalah dari University of Queensland. Namanya apa? Namanya adalah For Resources Model ini bisa membongkar berbagai macam media. Bisa di media tulis, media cetak, media gambar itu. Sebetulnya itu asalnya bisa juga dengan menggunakan, kalau untuk orang linguistik, memakai systemic functional linguistic. Nah, mungkin itu nggak terlalu real ya untuk dipakai di kelas kita sehari-hari. Kemudian juga ICT. Nah, mungkin ICT juga ini selain kelas bahasa, karena ICT itu mereka bisa mengetahui ini foto yang sesungguhnya, yang real tanpa diadop, atau cuma tipuan-tipuan visual. Anak juga mungkin ketika kita mengajarkan ICT, anak harus kita ajarkan mana yang tipuan visual artinya apa. Kamu nggak bisa pengen kayak misalnya kalau tipuan visual itu misalnya model yang begitu cantik mulus, belum tentu kan itu pasti sudah ada tipuan-tipuan visual. Sehingga mungkin kalau untuk anak yang tidak terlalu melek literasi, pasti wah saya ingin seperti dia ingin. Padahal ketika anak yang sudah melek literasi, pasti dia pikir begini, tahulah itu pasti kan foto yang sesungguhnya, pasti itu sudah direkayasa gitu ya. Oke. Yang berikutnya, nah mungkin saya hanya memprediksi ya, untuk Ibu atau Bapak di sini yang mengajarkan kelas IPS atau PKN, kemudian juga seni, mungkin ini juga bisa dimasukkan pendidikan media literasi kepada Ibu untuk mata pelajaran IPS atau PKN. Nah, misalnya untuk media dan politik, ini ada hubungannya kuat sekali. Seperti tadi saya contohkan juga yang ketika pemerintah Belanda meminta maaf atas pembantaian orang-orang di Sulawesi dan memberikan uang kompensasi kepada pewaris-pewarisnya atau keluarga korban. Mungkin jika kita mengajarkan IPS atau PKN, kita bisa melihat ada apa di balik pemberian uang ini ya. Mungkin itu juga bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih kritis. Tapi maaf, bukan berarti berburuk sangka ya, tetapi untuk memikirkan apa di balik semua kejadian itu harus diajarkan. Kemudian yang berikutnya adalah seni musik atau mungkin seni rupa, pelajaran yang pas juga untuk melihat pengaruh media ya, seperti tadi saya katakan dalam musik barat itu misalnya ketika kita tahu isi dan liriknya mungkin tidak begitu pas ya dengan budaya kita. Oke, yang berikutnya ini hanya contoh contoh semacam lesson plan mungkin ya, atau RPP-nya tidak seperti RPP yang disarankan oleh kurikulum 2013, tetapi mengandung unsur-unsur yang tadi saya sebutkan for resources model itu. Sekilas aja mungkin ya, nanti bisa ditanyakan kalau kalau ada yang perlu. Oke, kemudian mungkin saya langsung ke kesimpulan aja ya Pak Jos. Silakan Bu. Jadi kalau kita melihat antara menggabungkan antara kurikulum 2013 dan media literacy. Di kurikulum 2013 seperti yang dikutip di slide pada awal-awal slide,
Kemajuan teknologi informasi, kemudian konvergensi ilmu dan teknologi juga yang sekarang kita alami, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemudian kemampuan juga mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, itu juga termasuk harus diajarkan. Kemudian kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Nah, untuk mungkin apa ya kata yang tepat kalau misalnya mengimbangi lah ya. Oke, mengimbangi kesemuanya itu baik itu tentang kurikulum atau kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang, bahwa anak-anak itu adalah anak-anak net geners atau generasi internet, maka kita bisa mengimbanginya dengan media literasi. Jadi pendidikan media literasi ini memotivasi siswa untuk mempertanyakan siapa di balik media ini, ada apa di balik teks yang sedang dia baca. Kemudian juga mereka bisa menghargai kultur multimedia. Kemudian pendidikan media juga menjembatani dunia remaja masa kini dengan kelas. Nah, misalnya ketika ada orang yang menganggap media itu tidak mendidik, sebagian pendidik itu memikirkan bagaimana supaya pendidikan itu bisa dibawa ke dunia anak-anak sekarang remaja itu adalah dunia ICT dan media yang begitu. Kemudian pendidikan media juga bisa terintegrasi dalam dalam mata pelajaran. Kemudian pendidikan media mengajarkan representasi media yang membedakan kenyataan dan fantasi. Misalnya gini, kalau dalam film, dalam pasti anak selalu, wah ini hebat, saya ingin seperti dia. Tetapi mereka tidak sadar, is it real atau fantasy? Itu mereka ketika dia membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata, mereka akan lebih down to earth, mereka akan lebih membumi gitu ya, bahwa saya berada di dunia nyata, tidak seperti di dalam media yang mereka lihat gitu. Oke, mungkin itu saja Pak Jos penjelasannya. Oke, kalau ada Oke, terima kasih banyak Bu Afian. Ini ada pertanyaan dari Pak Syed. Mungkin Pak Syed nggak ada mic, jadi saya bacakan ya. Di chat itu, dalam diskusi saya bersama teman yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. Halo, masih dengar Bu? Ya, saya dengar Pak. Dalam diskusi saya bersama teman yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan sertifikasi guru di Aceh, sebagian besar para guru senior masih gagap dengan menggunakan komputer dan mengakses internet. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menangani fenomena ini? Di zaman sekarang, sebagian remaja sudah cukup mahir dalam mengakses informasi lewat teknologi digital. Namun, masih banyak guru yang tidak akrab dengan ICT. Ini akan menjadi masalah jika guru nantinya tidak bisa mengimbangi familiarity-nya dia terhadap digital teknologi dibandingkan dengan siswa. Bagaimana komentar Ibu Afiani terhadap masalah ini? Ya, ini dari Pak Syed ya. Silakan Bu. Oke. Oh gitu ya Pak ya. Mungkin saya tadi belum melihat ke arah yang ada fenomena yang seperti ini. Oke. Tidak bisa dipungkiri mungkin karena pemerataan teknologi informasi, kesenjangan akses terhadap ICT juga di Indonesia belum merata ya Pak ya. Tapi memang sungguh ironis bagaimana kita bisa mengajarkan media literasi kepada anak-anak ya, ketika misalnya gurunya pun masih tadi dikatakan gaptek gitu ya Pak ya. Mungkin salah satunya adalah dengan melihat fenomena bahwa anak-anak itu sangat besar exposure-nya terhadap media, guru harus introspeksi dan move on gitu ya. Harus bisa harus melihat, wah anak-anak udah tahu lebih banyak dari saya, masa saya sebagai gurunya nggak tahu gitu. Walaupun iya ketinggalan. Apalagi mungkin kita bisa saja sih sebetulnya ini dilembagakan gitu ya. Apalagi misalnya ketika kurikulum 2013 digulirkan dan itu harus berbasis ICT, guru-guru sebetulnya bisa membuat semacam proposal gitu ya untuk pelatihan ICT lebih banyak. Walaupun sebetulnya tidak pelatihan, tetapi ketika mereka mau belajar otodidak itu sebenarnya bisa Pak.
Karena selama ini juga sebetulnya ya saya belajar ICT, belajar ini semuanya dari internet itu bisa otodidak. Asal kita tahu kuncinya, bagaimana kita mengoperasikan internet itu saja mungkin Pak. Basically ya pada dasarnya mungkin itu dari dalam diri sendiri ya, dari dalam gurunya sendiri. Apakah gurunya itu emang berniat ingin supaya tidak ketinggalan dari anak-anak dan juga ingin ingin memajukan pembelajaran, apalagi mau menerapkan kurikulum 2013 yang berbasis ICT, itu kayaknya wajib sekali untuk guru-guru mengenal ICT lebih banyak dan mungkin harus lebih dari muridnya. Ya Pak, gitu. Terima kasih Bu Afiani. Kalau saya boleh komentar mengenai Ibu Afiani bicarakan tadi mengenai belajar otodidak, belajar sendiri lewat internet. Ini kalau mengenai saya hubungkan dengan literasi media, ada yang satu namanya yang Ibu Afiani tadi sudah sebutkan, itu bahaya. Bahayanya itu karena informasi yang di internet itu seperti yang Ibu Afiani bicarakan tadi, ada yang kurang akurat, ada yang completely different, ada yang benar-benar tidak sesuai dan lain sebagainya. Saya ambil contoh misalnya mengenai negara kita ya, mengenai masalah saya hubungkan dengan sejarah Indonesia misalnya, mengenai masalah super semar. Nah, sampai saat ini super semar itu kan belum ditemukan aslinya ada di mana, kejadiannya seperti apa dan lain sebagainya. Ada satu media di internet bicara, oh kenyataannya seperti ini, A, B, C, D, E. Tapi kalau di media buku sejarah yang kita pelajari di sekolah, isinya seperti ini. Jadi itu kan seandainya kita anggaplah semua ada buku elektronik di internet, ada berita di internet dan lain sebagainya. Seandainya kita mau belajar mengenai topiknya mengenai super smart. Nah, kalau kita belajar sendiri, kerugiannya itu seperti autodidak itu, maksudnya isolated, cuma individual ya Bu ya. Itu kemungkinan loh, ini yang mana? Ada kemungkinan kita bingung. Ada kemungkinan kita pilih media yang sesuai dengan pengetahuan kita sebelumnya, background knowledge kita. Jadi seperti negotiated meaning tadi yang seperti Ibu bilang tadi itu ya. Terus mengenai deconstruction of meaningnya gimana? Dekonstruksinya seperti apa? Kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan kalau untuk belajar sendiri. Nah, untuk itu sekarang untuk pembelajaran yang online, saya cuma nambahin sedikit. Mungkin ada satu lagi yang namanya expert. Jadi kayak semacam misalnya narasumber yang kira-kira lebih tahu. Dan ada satu lagi konsep yang namanya social learning. Jadi pembelajaran sendiri, jadi bukan cuma sendiri tapi bersama-sama. Jadi seandainya ada sesuatu yang kurang sesuai, oh mungkin yang lain temannya juga bisa, bukan kok, saya dapat informasi dari ini bahwa ternyata ini. Nah, terus kita bisa mulai negosiasi, meaningnya seperti apa, kenyataannya seperti apa, kita bisa runtut faktanya dan sebagainya. Mungkin tambahan saya sedikit itu seperti itu kira-kira Bu Afiani. Ya, makasih Pak. Tadi maaf, yang saya maksud mungkin untuk guru-guru ya Pak. Kalau untuk anak-anak belajar karena mungkin kalau untuk anak-anak pentingnya media literasi itu di sini. Jadi kalau untuk orang dewasa ya sebetulnya dua-duanya juga perlu ya, media literasi itu untuk anak dan juga untuk guru dan untuk anak-anak. Tetapi yang saya tadi katakan dalam konteks ketika mereka misalnya merasa gaptek, merasa ketinggalan dari anak-anak, mungkin ini seperti OLC4TPD ini adalah institusi yang bagus gitu ya untuk melihat. Nah, di sini ada expert, ada Pak Jos, ada Bu Yunis gitu ya. Ketika misalnya kita mau belajar tentang sesuatu, kita bisa masukkan ke forum seperti ini. Nah, dan misalnya gini, dan biasanya ya yang suka menjadi excuse untuk guru-guru yang ketinggalan itu biasanya, soalnya saya nggak ada pelatihannya, soalnya saya nggak ada ininya. Ya biasalah, padahal sebetulnya kita bisa usahakan dengan cara seperti ini, seperti kita yang sekarang lagi berkumpul di sini. Iya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Bu. Kira-kira dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan lebih lanjut? Iya, Pak Jos. Silakan Bu Titin. Ya, ini mungkin sedikit bukan mengenai media literasi, tapi masih ada hubungannya dengan itu, yakni tentang pengintegrasian ICT ya di pada mata pelajaran. Jadi guru sepertinya memang harus sudah menguasai ICT gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke,
Oke, nah mungkin dengan kebijakan kurikulum 2013 ada sebuah fenomena di sini, yakni untuk SMP pada akhirnya kan ICT itu tidak menjadi sebuah mata pelajaran, tapi dijadikan sebuah ekstrakurikuler. Ya. Nah, akhirnya ada sebuah masalah di mana guru ICT yang apalagi yang sudah PNS itu pada akhirnya kan kalau hanya masuk kelas ekstra itu kan tidak mendapatkan sertifikasi. Jadi mereka mau nggak mau harus pindah ke sekolah lain yang masih dijadikan ICT itu sebagai mata pelajaran. Jadi kebanyakan guru ICT insya Allah mereka akan pindah ke SMA di mana ICT masih menjadi bagian pelajaran. Nah ini ada sebuah hal yang saya sangat menyayangkan dari kurikulum 2013 karena pada akhirnya sertifikasi itu larinya ke ini Pak, ke mata pelajaran di mana ada mata pelajaran A dan mata pelajaran B. Yang A seperti IPA misalnya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika itu akan sangat aman karena tidak ada tidak selalu akan dapat sertifikasi. Sementara pelajaran B termasuk di dalamnya kesenian, keterampilan, ICT tetap diperbolehkan, tapi karena tidak termasuk ke dalam mapel utama, mereka tidak kebagian sertifikasi sehingga sekarang itu seperti bahasa daerah misalnya itu tidak akan gurunya tidak mendapatkan sertifikasi sehingga mereka lebih baik tidak mengajar bahasa daerah begitu. Ini hanya sedikit informasi tapi masih ada hubungannya sedikit tentang ICT tadi di kurikulum 2013. Ya, Bu Titin, ini kalau saya melihat hal ini, saya lihat dari segi positifnya ya. Ini saya ambil contoh mengenai guru ICT tadi ya. Saya tidak tahu apakah secara praktis mungkin atau tidak. Tapi misalnya begini, bisakah guru ICT itu dijadikan guru juga? Misalnya dia bisa membantu kelas IPA misalnya. Bagaimana dia membuat integrasi ICT-nya di IPA. Jadi di kelas IPA, jadi di terdaftarnya untuk sertifikasi dia terdaftar sebagai guru IPA. Jadi sayangnya itu tidak terhitung jam, Pak. Kan untuk sertifikasi sendiri tidak boleh ada tim teaching. Oh begitu. Jadi mesti individual ya Bu ya? Individual mata pelajaran, iya. Oh. Dan kalau saya sendiri dengan adanya kurikulum 2013 yang mengintegrasikan ICT, itu agak sulit juga karena ICT itu kan tidak serta-merta bisa, memang harus dipelajari. Dan seperti saya misalnya ketika saya mendapatkan ICT itu sudah maksudnya yang saya bisa akan itu, dan kalau seandainya saya harus lebih tinggi lagi untuk keahlian ICT-nya itu juga akan memberatkan saya sebagai seorang guru. Kenapa? Karena saya sendiri sudah harus mempersiapkan mata pelajarannya, menyiapkan mental saya, materi saya, plus dengan ICT yang kelihatannya kan tidak hanya sekedar PowerPoint gitu aja. Ya, mungkin betul. kita harus bisa membuat animasi, harus membuat apa-apa. Sementara saya merasa kadang itu kemampuan dalam membuat animasi itu tidak hanya bisa dipelajari, tapi ada sebuah bakat di dalamnya, Pak. Ada seninya di sana itu. Seperti itu, Pak. Ya. Kalau ini saya tidak tahu praktisnya Bu Titin. Kalau misalnya guru yang ICT itu, saya tetap bilang oh ya ini guru IPA. Tapi guru IPA yang asli itu jamnya dikurangi gitu, guru IPA yang asli kira-kira keberatan nggak Bu? Kita kan sertifikasi harus 24 jam, Pak. Ya, 24 jam itu jadi. Nah, kalau sementara IPA bisa hanya maksimal 3 jam di sekolah. Kalau dikurangi berarti kita harus menambah kelas. Atau guru tersebut harus ini, Pak, harus harus cari sekolah lain. Tapi memang kalau di SMP itu ICT sudah tidak ada dalam mata pelajaran utama. Iya. Jadi meskipun tetap ada, itu tetap tidak mendapatkan sertifikasi. Bahasa daerah sekarang juga tidak, terus kesenian juga tidak. Jadi halo? Ya, saya masih di sini ya. Ya, agak bingung juga karena pada akhirnya sertifikasi itu bukan berdasarkan kemampuan guru, tetapi berdasarkan pembagian mata pelajaran. Kalau misalnya untuk ekstrakurikulernya itu, jadi bukan ICT tapi mengenai IPA begitu, tapi sebenarnya di ekstrakurikuler IPA itu pengintegrasian dengan ICT menurut Ibu Titin kira-kira mungkin atau tidak secara praktis? Secara praktisnya bisa, malah saya sangat senang dengan begitu. Karena seperti misalnya di multimedia ini Pak ya, saya menjalankan online ini Pak ya, saya
kalau harus mengatur ada masalah dengan alat di sini atau bagaimana seperti itu, saya menangani sendiri tidak bisa. Iya. Saya ada penanggung jawabnya di multimedia ini. Saya setiap saat, oke, nanti jam sekian saya akan ada online, tolong dipersiapkan ini LCD ini udah begitu kan. Saya tinggal masuk. Jadi sangat, kalau ada sebuah hal seperti itu sangat membantu sekali. Iya. Oke. Ya, Ya, ya oke. dulu mungkin saya ini sekedar sharing. Ya. Dulu SMP Jetis pernah mengadakan e-learning, jadi kita membuat website atau apa namanya untuk e-learning ya dengan menggunakan Moodle. Mhm. Nah itu sangat dibantu oleh guru ICT. Oh Jadi iya. saya awalnya membuat sebuah materi. Nanti guru tersebut, karena saya belum lihai, guru tersebut yang ICT membantu saya untuk memasukkannya ke dalam Moodle. Iya. Jadi di situ ada proses belajar, saya didampingi untuk beberapa saat. Ya. Sangat membantu itu, Pak. Ya, oke. Ada kira-kira komentar dari rekan-rekan yang lain? Terima kasih Bu Titin. Ada kira-kira komentar dari yang lain? Oh, Ibu Afiani, apakah masih online? Ibu Afiani kelihatannya... Oke, Ibu Afiani saya tambahkan lagi ya. Kelihatannya disconnected. Halo Ibu Afiani. Oke. Ini kelihatannya saya coba lagi hubungan dengan Ibu Afiani. Oke. Oke, Bu Afiani. Iya Pak, tiba-tiba mati barusan ya? Iya, tiba-tiba mati. Tadi terputus, tapi tidak apa-apa. Tadi jadi Ibu Titin sudah membicarakan kira-kira Ibu Afiani ada masukan lagi yang lain mengenai literasi media? Mungkin kalau bisa saya melihat dari komentar Bapak tadi yang pelatihan di Aceh, mungkin itu tidak cuma di Aceh ya, cuman mungkin di beberapa daerah mungkin di Indonesia juga tidak semuanya sudah melek atau sudah menggunakan ICT dalam pembelajarannya, walaupun tuntutan kurikulum 2013 sebetulnya pengintegrasian ICT dengan pelajaran ya Pak ya. Ya. Tetapi ya gimana ya, kurikulum 2013-nya juga mungkin belum sepenuhnya digunakan. Yang paling penting adalah untuk kalau kita memang sungguh-sungguh mau menjalankan kurikulum 2013 yang ada inquiry based learning-nya, kemudian juga integrasi dengan ICT, itu mau nggak mau semua guru itu harus sudah bisa memakai ICT. Dan untuk bisa menggunakan ICT menurut saya sih nggak harus misalnya kita harus bisa bikin animasi, kita tinggal, sebetulnya semua sudah tersedia. Ketika kita misalnya tidak bagus, kalau kita ingin mampu membuat animasi dan sebagainya, kita bisa lihat di YouTube dan berbagai banyak macam media yang untuk orang dewasa mungkin kita bisa lebih menyaring ya dibanding anak-anak. Kita bisa pakai itu sementara kita belum mampu membuat inovasi atau membuat animasi, membuat materi-materi pengajaran gitu ya. Jadi yang penting sekarang niatkan dulu kita mau mengintegrasikan pelajaran kita dengan ICT. Kemudian juga memang kalau kurikulum 2013 juga akan kita laksanakan, ya mau nggak mau kita harus berhubungan dengan ICT dan mau belajar gitu aja Pak. Oke ya, terima kasih. Kira-kira ada tanggapan lagi dari teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada tanggapan dari teman-teman yang lain, saya akhiri acara hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Afiani untuk kehadirannya, untuk sharing berbagai macam hal
yang membuat kita berpikir mengenai literasi media dan bagaimana kita bisa menanggapi media di sekitar kita. Terutama karena di Indonesia kita dibombardir dengan media dari TV, dari koran, dari internet, dari berbagai macam media. Dan kadang-kadang sebagai orang dewasa sendiri kita overloaded dengan information. Nah, literasi media itu kalau saya tangkap dari presentasinya Ibu Afiani itu sangat penting di abad 21 ini. Oke, terima kasih Bu untuk presentasinya yang sangat bagus Bu. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan partisipasinya. Saya berharap bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan selanjutnya. Untuk acara selanjutnya minggu depan akan ada presentasi dari SD Gagas Ceria. Semoga saya belum dapat konfirmasi pastinya mengenai materialnya, tapi sudah ada abstraknya. Semoga mereka bisa hadir. Jadi kita bisa ketemu lagi minggu depan. Oke, selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Bagi yang sholat, selamat sholat Jumat. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Siang Pak.